Nilai 16 adalah operasi dari bilangan-bilangan di luar persegi panjang A. Jika A dan B memiliki operasi yang simetrik atau identik, maka nilai X pada persegi panjang B adalah titik-titik. Dengan cara yang sama dengan soal nomor 27, kita akan operasikan angka-angka di luar persegi panjang ini. Kita mulai dulu dari persegi panjang A. Kita akan temukan polanya yang nantinya dapat kita gunakan untuk persegi panjang B. Sekarang kita lihat untuk pola pada persegi panjang A. Untuk mendapatkan nilai 16, caranya adalah tinggal kita kalikan 6 kita kali dengan 16, kita bagi dengan 2 kali 3. Ini kalau kita hitung nilainya sama dengan 16, sesuai dengan angka yang ada di dalam persegi panjang A. Kita akan gunakan pola ini untuk menjawab nilai atau mencari nilai X pada persegi panjang B. Kita perhatikan persegi panjang B. Sekarang caranya sama, tinggal kita kalikan 36 kita kali dengan 72 dibagi dengan 6 kali 9. Kita sederhanakan, 36 kita bagi 6 hasilnya adalah 6. Kemudian 72 dibagi 9 hasilnya adalah 8. 6 kali 8 sama dengan 48. Diketahui BD dan CE adalah diameter lingkaran. Karena BD dan CE diameter lingkaran, tentunya titik O ini adalah titik pusat lingkaran. Jika BOC besarnya adalah 80 derajat, sudut yang besarnya lebih dari 40 derajat adalah titik-titik. Di sini tersedia 4 pernyataan yang akan kita uji benar dan salahnya. Sekarang kita lihat apakah sudut BEC memiliki besar atau lebih besar dari 40 derajat. Kita lihat sudut BEC. Pada sudut BEC, kemudian sudut BOC menghadap busur yang sama. Sudut BOC adalah sudut pusat, sementara sudut BEC adalah sudut keliling. Berdasarkan hubungan sudut pusat dan sudut keliling, maka kita dapat mencari nilai sudut BEC sama dengan setengah dari sudut pusat, yakni sudut BOC. Sama dengan setengah dikali 80 derajat, hasilnya adalah 40 derajat. Karena yang diminta adalah lebih besar dari 40 derajat, maka untuk pernyataan yang pertama ini tidak sesuai dengan kondisi yang lebih besar dari 40 derajat. Sehingga setiap yang mengandung pernyataan pertama, maka kita anggap bukan jawabannya. Berarti option A, option B, dan option E salah. Sekarang tinggal kita akan cek option C dan D. Kita berlanjut ke ke pernyataan yang kedua, yakni sudut COD. Perhatikan sudut BOC dan sudut COD ini adalah sudut berpelurus. Karena berpelurus, maka besarnya kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Maka sekarang tinggal kita operasikan. BOC kita ganti 80 derajat ditambah sudut COD sama dengan 180 derajat. Maka sudut COD hasilnya adalah 180 dikurangi 80, hasilnya adalah 100 derajat. Dan ini lebih besar dari 40 derajat. Karena lebih besar dari 40 derajat, maka pernyataan yang kedua sesuai. Karena nomor 2 sesuai, otomatis C betul dan D tidak mengandung pernyataan yang kedua, maka kita anggap bukan jawabannya. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 19, A kali B sama dengan 9, A tambah B sama dengan titik-titik. Pertama kita kuadratkan dulu bentuk A tambah B. Ingat cara mengkuadratkan bentuk A tambah B kuadrat dapat kita jabarkan menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Sekarang kita perhatikan A tambah B kuadrat, kita sudah memiliki informasi nilainya adalah 19 ditambah 2AB, berarti AB sendiri juga kita sudah punya informasi nilainya adalah 3. Maka jawabannya adalah 19 ditambah 2 kali 3, 6 sama dengan 25. Sekarang karena yang diminta adalah A tambah B, maka bentuk A tambah B kuadrat ini dapat kita ubah A tambah B, tinggal kita tarik akar menjadi akar 25. Sehingga kita peroleh A tambah B sama dengan akar 25 sama dengan 5. Diketahui X, Y, Z adalah bilangan real dan Y tidak sama dengan 0. Kemudian X tambah Y tambah Z sama dengan 18 dan YZ sama dengan Y ditambah Y kuadrat. Nilai dari 2Y ditambah X adalah titik-titik. Perhatikan kita memiliki persamaan YZ sama dengan Y ditambah Y kuadrat. Karena kedua ruas mengandung Y, maka kedua ruas ini dapat kita sederhanakan dengan membaginya dengan Y. Maka YZ kita bagi dengan Y, hasilnya adalah Z. Y dibagi Y, hasilnya adalah 1 ditambah Y kuadrat dibagi Y, hasilnya adalah Y. Kemudian bentuk
Z sama dengan 1 ditambah Y, kita substitusi ke persamaan X tambah Y tambah Z. Kita memiliki bentuk X tambah Y tambah Z sama dengan 18, Z nya kita ganti dengan 1 ditambah Y, maka hasilnya tinggal kita operasikan. X ditambah Y tambah Y hasilnya adalah 2Y, kemudian 1 kita pindah ruas ke sebelah kanan, 18 kurangi 1, maka kita peroleh X ditambah 2Y sama dengan 18 kurangi 1 hasilnya adalah 17. Nah, perhatikan X tambah 2Y sudah mengarah ke bentuk yang diinginkan. Ini dapat kita tulis secara bolak-balik, 2Y ditambah X sama dengan 17. Diketahui fx sama dengan x tambah 1 dan fx kuadrat sama dengan 5fx min 4 memiliki penyelesaian x1 atau x2. Nilai dari x1 ditambah x2 sama dengan titik-titik. Sekarang kita substitusi nilai fx ini ke dalam persamaan fungsinya, maka fx kuadrat akan menjadi x tambah 1 pangkat 2 sama dengan 5fx, berarti 5 kali x ditambah 1 kemudian dikurangi 4. Sekarang kita faktorkan atau kita kuadratkan x tambah 1 kuadrat menjadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan, kemudian kita kali 5 kali x 5x ditambah 5 kali 1 5 dikurangi 4. Kita operasikan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, 5x ditambah 5 kurangi 4 1. Kita pindah ruas ke sebelah kiri, kita peroleh 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, kemudian 5x menjadi min 5x, kemudian 1 menjadi min 1 sama dengan 0. Kita sederhanakan, x kuadrat 2x min 5x hasilnya adalah min 3x, kemudian 1 kurangi 1 0, kemudian sama dengan 0. Sekarang berdasarkan pola pada persamaan kuadrat, tentunya nilai a nya adalah 1, kemudian b nya adalah min 3. Berdasarkan rumus jumlah pada akar-akar persamaan kuadrat, x1 ditambah x2 rumusnya adalah min b per a. Min b sendiri nilainya adalah min 3, dibagi a nya adalah 1. Min ketemu min positif, berarti 3 bagi 1 hasilnya adalah 3. Dua bilangan selanjutnya dari barisan bilangan berikut adalah titik-titik. Sekarang kita akan temukan pola dari barisan ini. Perhatikan perubahan angka-angka pada barisan ini. Terlihat secara selang-seling selalu bertambah dari 10 ke 12, kemudian ke 16 ke 22, 10 ke 12 bertambah 2, 12 ke 16 bertambah 4, 16 ke 22 bertambah 6. Dengan demikian kita bisa prediksi untuk dari 22 ke angka selang-selingnya ini akan bertambah secara meningkat menjadi bertambah 8. 22 ditambah 8 hasilnya adalah 30. Selanjutnya kita lihat perubahan yang kedua. Di sini dari 100 ke 90 berkurang 10, kemudian dari 90 ke 70 berkurang 20, kemudian 70 ke 40 berkurang 30. Maka bisa kita prediksi untuk angka selanjutnya dari 40 ini pasti akan berkurang 40. Berarti 40 dikurangi 40 hasilnya adalah 0. Maka kita peroleh dua angka selanjutnya adalah 30 dan 0. Diketahui X antara 0 dan 1, manakah yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang ada pada tabel berikut. Perhatikan nilai P dan Q. Sekarang kita akan sederhanakan dulu bentuk dari P. P sendiri memiliki bentuk 4 pangkat X dikurangi 1 per 2 pangkat X dikurangi 1. Ini kita ubah, 4 ini dapat menjadi 2 pangkat 2, kemudian X min 1 per 2 pangkat X dikurangi 1. Ini dapat kita ubah kembali, 2 pangkat X dapat kita tukar pangkatnya menjadi 2 pangkat X pangkat 2 dikurangi 1 sendiri menjadi 1 pangkat 2 pangkat X dikurangi 1. Tujuannya adalah supaya kita munculkan bentuk A kuadrat min B kuadrat. Ingat pemfaktoran bentuk A kuadrat min B kuadrat, maka bentuk yang pembilang ini dapat menjadi 2x 2 pangkat X tambah 1 dikali 2 pangkat X dikurangi 1 per 2 pangkat X kurangi 1. Karena di sini ada bentuk yang sama bisa kita coret, maka kita sudah dapatkan bentuk nilai P yang sederhana, yakni 2 pangkat X ditambah 1. Sementara kita memiliki bentuk Q 2 pangkat X ditambah 1 per 2 pangkat X. Sekarang kita akan lihat nilai dari P dan Q masing-masing. Tentunya dari sini sudah terlihat Q memiliki pembagi lagi, yakni 2 pangkat X. Sementara untuk X sendiri yang akan kita pilih di sini antara 0 dan 1, kita pilih 1 per 2 yang nilainya adalah bilangan positif. Tentunya kalau kita substitusi, tentunya nanti nilai dari P akan lebih besar dari nilai Q.